Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu sedang berada, khususnya kita yang menyiapkan hati untuk ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati persekutuan ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita lakukan bersama-sama di rumah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, Allah telah senantiasa menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menaikkan satu pujian, kita menyembah Dia, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Benar Tuhan, kami meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah tempat kami berlindung. Engkau adalah Allah kekuatan kami. Engkau adalah penolong di dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini Tuhan di tengah dunia yang sangat menggoncangkan kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap saat. Mari kita terus mengagungkan Tuhan. Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Biarlah puji-pujian ini merupakan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa di waktu badai menerpa, Tuhan adalah perlindungan kita,
kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Bait yang ketiga, ya gunung batu yang tetap, engkau perlindunganmu. Gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Waktu dan tempat, engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu, Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan tema Kristus di dalam penderitaan umatnya. Kita akan menaikkan satu pujian. Pujian yang ini, pujian yang sangat indah. Bahwa oleh karena salib Tuhan, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Darahnya yang telah tercurah di kayu salib, itu akan memulihkan kita. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sikap doa dan penyembahan kita kepadanya.
kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Sekali katakan karena salibmu Tuhan. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu Sekali katakan kuasa salibmu Tuhan pulihkanku. kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salib memulihkanku. Satu pujian yang begitu luar biasa. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda dan penguraiannya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, berbicaralah dari hati ke hati. Sapa dan segarkan kami dan kuatkan kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Arahkanlah hamba-Mu sehingga dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini minggu terakhir dalam bulan Mei. Dalam bulan Mei tema besar kita adalah keagungan Kristus. Kita sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Paskah. Dia Yesus yang begitu luar biasa. Dia Yesus yang tiada taranya. Dia Yesus yang begitu luar biasa. Sehingga pada minggu yang terakhir, minggu kelima ini kita bicara satu tema yang sangat penting. Kristus dalam penderitaan umatnya. Kristus dalam penderitaan umatnya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Kolose 1 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan
dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam dengan kuat di dalam aku. Adalah berbahagia Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Baik Bapak Ibu, mari kita dengan tenang kita mendengarkan penguraian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, setiap orang mampu memberi. Orang yang paling miskin pun saya percaya kalau dia punya niat hati, dia pun mampu untuk memberi. Sudah ada contohnya di Alkitab bukan? Saudara perhatikan siapa yang memelihara Nabi Elia dalam musim kering sepanjang 3,5 tahun di Israel. Bukan seorang janda yang kaya, tetapi justru Tuhan memilih seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa untuk memelihara hidup Nabi Elia. Saudara, waktu Yesus di bait Allah memperhatikan orang yang memasukkan persembahan di dalam kotak persembahan di bait suci. Lalu sebagai pengajaran kepada murid-muridnya tentang persembahan, saudara, Tuhan Yesus berkata, siapa yang memberikan yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Saudara, Yesus mengatakan bukan mereka yang memberi persembahan yang kelihatannya banyak, tetapi justru janda miskin yang memberikan 2 peser, hanya 2 peser, mata uang yang paling kecil, 1 duit, uang terakhirnya dia berikan yang terbanyak. Saudara, Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi pandemi COVID-19, hampir semua orang, baik karyawan, baik pengusaha, pemilik perusahaan, semua mengeluh. Apalagi kalau daerah atau kota yang kena PSBB. Saudara, di satu sisi memang PSBB sangat tepat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Tetapi di sisi yang lain juga membawa dampak menurunnya ekonomi. Hampir semua toko usaha dibatasi kegiatannya. Hampir semua toko harus tutup. Bapak Ibu, dalam situasi demikian, bagaimana saudara-saudara dan saya bisa bertahan? Apa yang harus kita lakukan? Masih adakah yang kita bisa lakukan untuk bangsa dan negara kita? Saudara, dalam website suci dari masyarakat Buddhisme, hari Selasa saya ketika melihat 24 Maret 2020, suci ini sudah melakukan penggalangan donasi untuk mendukung pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Mereka sudah menyumbangkan 1,2 juta masker, 2.995 baju isolasi atau APD, ditambah 400.700 alat rapid test, juga 5 unit ventilator sudah disalurkan, dihibahkan kepada 68 rumah sakit, 45 rumah sakit di Jakarta, 23 rumah sakit di luar Jakarta, dan 18 instansi pemerintahan. Dan saudara tahu, bantuan itu dibawa langsung oleh staf dan relawan suci, langsung ke tempat atau ke poin yang disalurkan. Jadi saudara bayangkan, mereka menuju rumah sakit yang pusat perawatan COVID-19 dengan resiko penularan, dengan resiko ada bahaya bagi staf dan relawan suci bukan. Dan semua bantuan diserahkan kepada tim medis
yang membutuhkannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, di Palu, kita bersyukur saudara, di kota Palu, di kota kita, ada Palu Bangkit Bersama atau PBB. Organisasi yang dulu waktu masa gempa menolong banyak orang. Saudara, organisasi non-profit yang terdiri dari gabungan, gereja, lembaga, pengusaha, bahkan pribadi, di dalam situasi sulit saat ini masih memberikan kontribusi nyata. Sudah menyumbang baju APD untuk tim medis di rumah sakit di Palu dan daerah-daerah pinggiran sekitarnya. Konsumsi dan vitamin untuk tenaga medis, bahkan sudah menyalurkan secara konkret paket bantuan untuk 500 keluarga dalam bentuk bantuan sembako, sabun, telur untuk warga-warga yang tidak mampu, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa di dalam kondisi yang sangat sulit kita masih bisa memperhatikan penderitaan orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ajaran Kristen, kita memiliki dasar ajaran, kita memiliki panggilan yang sangat jelas soal penderitaan. Saudara, kembali kalau kita memperhatikan di Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Paulus berkata, mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 24 dan 20 sampai ayat 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin kita fokus dulu pada ayat 24. Saudara, saya sangat terusik dengan perkataan Rasul Paulus, menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang kurang dalam penderitaan Kristus? Bukankah penderitaan Kristus, kematian Kristus sudah sempurna, sudah final, sudah menyelesaikan masalah paling krusial manusia, yaitu masalah dosa. Jadi apa yang Paulus maksudkan di ayat 24? Apa kaitannya, apa relevansinya dengan kehidupan saudara dan saya pada hari ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, makna kita mengenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saya pikir konteks yang baru saja kita baca menjelaskan bahwa penderitaan Paulus menggenapkan penderitaan Kristus, bukan menambahkan sesuatu pada nilai penderitaan Kristus itu. Tetapi maksudnya adalah menyampaikan, memberitakan penderitaan Kristus kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya mereka diberkati melalui pengalaman penderitaan Kristus itu sendiri. Saudara, jadi yang kurang dalam penderitaan Kristus bukanlah penderitaan Kristus itu tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa. Bukan, jadi artinya bukan ke sana, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pengertian yang kurang adalah nilai penderitaan Kristus yang tidak terbatas itu tidak dikenal di dalam dunia ini. Penderitaan Kristus masih merupakan rahasia yang tersembunyi bagi kebanyakan orang. Tujuannya agar penderitaan Kristus demi umatnya itu, Paulus ingin dinyatakan, dibukakan, disampaikan kepada semua orang bukan Yahudi. Bahkan kalau bisa sampai ke penjuru dunia. Menjadi pertanyaan kita, kenapa sih harus disampaikan? Kenapa pengalaman penderitaan Kristus itu penting bagi umatnya untuk kita kabarkan, untuk kita beritakan? Pasti ada sesuatu, pasti ada satu rahasia, pasti ada satu kekuatan di dalamnya. Apa rahasia penderitaan Kristus dalam penderitaan umatnya? Saudara, Kristus sudah pernah menderita, sehingga dia yang paling kompeten,
paling berpengalaman menolong kita, menolong seseorang di dalam penderitaan. Saudara, saya mengajak kita membuka 2 ayat. Yang pertama 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat ke-10. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 10 mengajarkan di dalam kelemahan, di dalam penderitaan kita digembleng, kita dibentuk supaya jadi kuat Bapak Ibu. Saudara, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, supaya sebab jika aku lemah, maka aku kuat Bapak Ibu. Itu perkataan dan pengalaman Rasul Paulus sendiri. Paulus membagi pengalaman imannya justru waktu dia merasa diri kuat, dia merasa sanggup atasi semua masalah dan kekuatan dirinya. Waktu itu merupakan titik kelemahan imannya. Dia akhirnya kurang bersandar, kurang berserah kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, waktu dia merasa lemah, dia merasa tidak sanggup lagi dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Saat itulah dia jadi kuat. Saudara, ini rahasia penderitaan. Waktu ada serangan virus COVID-19, tubuh kita lemah akan membentuk satu kekuatan melawan virus ini yang disebut dengan antibodi, saudara. Lewat macam-macam penderitaan Tuhan juga bentuk setiap kita. Kepribadian kita, karakter kita, pola pikir kita, ego kita, bahkan tujuan dan cara hidup dibentuk oleh Tuhan. Coba saudara pikir. Ya, coba saudara pikir sejenak. Seandainya kita tidak harapkan hal ini, seandainya Tuhan izinkan kita kena virus COVID-19 dan kita dipanggil pulang lebih cepat ke rumah Bapa. Kira-kira cara pandang saudara dan saya terhadap harta benda ada berubah atau tidak? Saya ulangi, seandainya kita tidak harapkan, kita diizinkan Tuhan kena COVID-19, kemudian kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kira-kira cara pandang kita terhadap harta benda berubah atau tidak? Sebentar semua akan ditinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa ke sana. Alangkah indahnya kalau harta yang dititipkan Tuhan sebelumnya dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk menyelamatkan jiwa, untuk melakukan banyak kebajikan. Sehingga waktu pulang, kita tidak pulang dengan tangan yang hampa, bukan. Saudara, di sorga ada banyak mahkota. Paling tidak saya sebutkan 2 saja. Saudara menyelamatkan jiwa dengan harta. Saudara menolong, mengabarkan Injil dengan harta saudara, dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau ada satu jiwa saja yang bertobat, dikatakan malaikat di sorga berlaksa-laksa, puluhan ribu bersorak-sorai Bapak Ibu. Apalagi kalau dengan harta kita yang terbatas, kita bisa pakai pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa. 1 jiwa, malaikat di sorga bersorak-sorai. Kalau saudara menangkan 10 orang, apa rasanya ketika saudara pulang di sorga? Apa tidak ada nyanyian sorak-sorai Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu, mahkota yang kedua, mereka yang setia, saudara dan saya, yang tetap mempertahankan imannya sampai detik terakhir. Setia sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun dengan air mata, bahkan di tengah aniaya pun. Maka saudara, waktu saudara pulang akan dikenakan baju putih, saudara. Baju putih, baju kesucian. Bukan hanya baju kesucian, lambang baju kemenangan dan sorak-sorai di hadapan Allah Bapa kita di sorga. Saudara, apa rahasia penderitaan Kristus yang kedua?
Tadi kita sudah bahas 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10. Di dalam kelemahan penderitaan kita digembleng jadi kuat. Yang kedua Bapak Ibu, rahasia penderitaan Kristus dalam penderitaan umatnya. Dalam Filipi 2 ayat ke-30, mari kita perhatikan saudara. Filipi 2 ayat yang ke-30, menarik, ada penggunaan kata yang serupa dengan Kolose 1 ayat 24. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Yang mirip dengan Kolose 1 ayat 24 adalah apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini komentar Rasul Paulus, saudara. Ada seorang yang bernama Epafroditus di jemaat Filipi. Ketika jemaat di sana mengumpulkan dukungan bagi Paulus, barangkali berupa uang atau perbekalan untuk kehidupan Rasul Paulus dan buku-buku perkamen yang harus dia beli, mereka memutuskan untuk mengirimkan semuanya itu kepada Paulus di Roma melalui tangan Epafroditus. Dalam perjalanannya mengantarkan perbekalan ini, Epafroditus hampir mati. Di dalam ayat 27 di dalam Filipi ini mengatakan dia sakit dan nyaris mati. Saudara, saat itu transportasi tidak segampang hari ini. Sehingga ada resiko nyawa dan taruhan nyawa ketika mengantarkan satu perbekalan, bukan? Tetapi dikatakan Allah menolongnya. Lalu di ayat 29, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi untuk menghormati orang yang demikian. Saudara, di ayat 29, menghormati Epafroditus sehingga ketika dia kembali, Paulus memberikan alasannya di ayat ke-30. Yang memiliki kata yang mirip dengan Kolose 1:24. Memenuhi apa yang kurang dalam pelayananmu kepadaku. Hampir sama mengenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus di Kolose 1 ayat 24. Jadi Bapak Ibu, pengertiannya di sini adalah konteks persembahan. Konteks persembahan, konteks dukungan jemaat Filipi terhadap Paulus yang kurang digenapi, dicukupkan oleh Epafroditus yang datang dengan penuh kasih dan perhatian. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari mana kekuatan memperhatikan orang lain? Dari mana kekuatan memberi, mendukung orang lain, pekerjaan Tuhan? Padahal Epafroditus sendiri hampir mati. Ternyata Bapak Ibu, rahasia kekuatannya dari pemahaman dia, dari pengalaman dia akan penderitaan Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus tidak pernah setengah-setengah Bapak Ibu. Setengah hati mau tolong, setengah niat untuk mau bantu, tidak pernah Bapak Ibu. Kristus mempersembahkan totalitas hidupnya, total sacrifice saudara. Bagi saudara dan saya, disalib bahkan dia mati bagi kita orang berdosa. John Piper, seorang pengkhotbah Reform zaman sekarang berkata, penderitaan umat Kristen itu mencerminkan penderitaan Kristus di dalamnya. Bukankah itu dicatat di dalam Kolose 1 ayat 27? Mari kita perhatikan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, Martin Luther, tokoh reformator tahun 1527 di kota Wittenberg, kota di mana dia melayani Jerman. Bukan hanya negara Jerman tapi hampir seluruh Eropa terjadi pandemi wabah pes yang lebih dahsyat dari COVID-19. Sangat menakutkan, bayangkan korban yang sudah jatuh, yang meninggal hampir sepertiga populasi negara Eropa. Bayangkan saudara. Wabah yang disebut dengan Black Death, kematian hitam ini
Dalam surat penggembalaannya, Luther menegaskan dua hal yang bisa menjadi contoh bagi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena ada pengalaman di dalam sejarah kekristenan. Pertama, bukanlah hal yang kurang beriman. Luther berkata, jika seorang Kristen memilih untuk menghindari wabah, jadi bukan salahnya dia. Gereja tidak boleh menghakimi orang sehat yang memilih menyelamatkan diri ke tempat yang lain. Saudara, Luther juga mendukung aturan pemerintah untuk dipatuhi setiap warga. Aturan-aturan pemerintah saat itu sudah ada pengasapan, pemurnian udara, menjaga jarak fisik yang hari ini kita disebut social distancing. Sudah ada, saudara, abad ke-16, saudara. Saudara, Luther bahkan menyetujui universitas dan gereja ditutup selama masa wabah, saudara. Saudara, yang kedua yang tidak kalah pentingnya dalam surat penggembalaan Luther, dia mengatakan begini, tanggung jawab sosial umat Kristen, masyarakat Kristiani terhadap mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang terlantar, Bapak Ibu. Martin Luther berkata daripada bertanya, what will Jesus do? Luther menanyakan pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang sudah kamu lakukan jika yang sakit, jika yang miskin, yang terlantar itu adalah saudaramu sendiri, adalah suamimu, anakmu? Apa yang kamu lakukan? Apalagi kalau yang terlantar itu adalah Yesus sendiri. Luther memilih untuk tidak meninggalkan Wittenberg. Luther memilih untuk bertahan di Wittenberg, untuk merawat mereka yang lemah dan sakit, Bapak Ibu. Karena Luther menyadari Kristus yang menderita ada bersama-sama dengan umatnya, Bapak Ibu. Di tengah situasi COVID-19, apa yang saudara lakukan bagi orang lain? Saya percaya, saya yakin, pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Yohanes 15 ayat 13 kita sudah mengalaminya. Mengingatkan Yesus yang sudah lakukan buat saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, seorang anak Tuhan bernama Bapak Heri Sutanto, Direktur Pemasaran Dexa Medica yang kemudian viral di YouTuber, saudara, mendonasikan sejumlah produk obat yang dibutuhkan dokter dan pasien COVID-19. Saudara, kenapa? Karena dia berkata gini, saya mau lakukan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Sesuai dengan panggilan dan profesi saya, apa sih yang saya bisa lakukan untuk mereka yang menderita COVID-19, sesuai dengan profesi dia, yaitu membuat obat, saudara. Maka dia membantu pemerintah mengatasi COVID-19. Saudara, dia memproduksi 100.000 hidroksikloroquine untuk 5.000 pasien. Ini tahap awal, 50.000 tablet azitromisin antibiotik untuk 5.000 pasien, juga 240.000 kloroquine untuk 12.000 pasien COVID-19. Dexa Medica bukan satu-satunya perusahaan farmasi yang besar, bukan, Bapak Ibu. Tapi dia sudah mendonasikan APD kepada dokter dan tenaga medis, mensuplai vitamin dan suplemen lainnya kepada mereka yang dibutuhkan di garda depan. Bapak Ibu, total donasi tahap pertama sudah lebih dari 5,1 miliar, Bapak Ibu. Saudara, saya mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh mereka, saudara, di dalam via Zoom yang saya ikuti bulan April yang terakhir. Saudara, Bapak Heri di dalam pertemuan Zoom dengan beberapa tokoh, ada Dr. Raymond, ahli biologi biomolekuler dari Amerika, dan beberapa pemilik pabrik obat, saudara,
Bapak Heri Sustanto, dia mengatakan dalam bulan April ini donasinya sudah masuk tahap kedua dan ketiga. Sudah 800.000 hidroksi klorofil dihibatkan kepada pemerintah. 900.000 kloroquine Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu masih ada anak Tuhan yang cinta akan negara Indonesia kita. Masih ada orang yang mengingat penderitaan Kristus bersama umatnya. Karena Kristus yang sudah mengorbankan segala-galanya bagi saudara dan saya. Kita belajar juga memperhatikan sesama kita yang menderita. Saya percaya, saya yakin di sini pun di antara saudara pun masih ada saudara yang bisa melakukan sesuatu bagi mereka yang menderita, bukan? Coba katakan di kiri dan kanan saudara. Masih ada kiri kanan saudara, masih ada. Kamu masih bisa lakukan sesuatu bagi mereka yang menderita. Amin saudara. Amin. Saudara dan saya bisa melakukan sesuatu bagi mereka yang menderita. Karena itulah panggilan Kristus yang sudah menderita bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tetapi sabdanya Kristus yang hadir di dalam penderitaan umatnya memberikan kekuatan, memberikan wawasan, memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu sebagaimana Kristus yang sudah lakukan secara konkret, total sacrifice bagi kami orang yang berdosa. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar, berikan kekuatan untuk lakukan sabda-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak cukup kurang panjang untuk datang menolong kami yang kekurangan. Kami percaya berkat Tuhan tidak berkekurangan untuk mencukupkan anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bersama umat percaya di muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa mohon pengampunan Tuhan dan juga untuk pemerintah dan juga setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan nafas hidup. Kami masih boleh mengikuti live streaming di rumah-rumah dan masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, setiap kali kami belajar firman-Mu, kami pun boleh semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, dan juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu,
Kami juga mau mengakui segala dosa kesalahan yang kami lakukan, baik kami sebagai para pemimpin gereja maupun juga para umat-Mu dan bahkan juga pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Jika Kau dapati hidup kami yang selama ini ya Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu, mungkin kami salah menggunakan kuasa yang Kau berikan, mungkin juga kami sombong dan kami tidak mengandalkan Engkau, dan kami juga menyalahgunakan berkat yang Kau curahkan bagi kami yang merupakan hanya satu titipan. Itu sebenarnya Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Jika selama ini mungkin juga kami tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain, ampuni kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena firman-Mu setiap kali mengingatkan bahwa Engkau ada Allah yang penuh kasih, yang senantiasa mengampuni bagi orang-orang yang mengaku dosa dan kesalahannya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau serahkan para pemimpin gereja ke dalam tangan Tuhan, setiap umat Tuhan dan para pengusaha yang saat ini ya Tuhan menghadapi banyak masalah, mungkin baik usaha ekonomi ataupun juga mereka yang mengalami PHK dan sebagainya, yang saat ini ya Tuhan sedang berseru dan menjerit memohon pertolongan. Tuhan buka jalan, cukupkan apa yang mereka perlukan, kuatkan mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan di tengah kondisi menghadapi virus corona ini. Dan kami tidak lupa mohon Tuhan melindungi mereka, berikan kekuatan tubuh yang sehat selalu. Dan kami tidak lupa berdoa juga bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta staf dan juga para menteri dan juga para dokter dan para medis saat ini ya Tuhan, yang sedang memikirkan bagaimana menangani virus corona. Tuhan curahkan hikmat bagi mereka sehingga mereka tahu sehingga apa yang harus mereka kerjakan dan membantu para pasien, dan lindungi juga mereka dari segala penyakit virus yang ada. Berikan tubuh yang sehat kepada mereka dan juga kekuatan yang cukup. Dan kami tidak lupa berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk para pasien. Tuhan berikan tetap semangat hidup, kekuatan, bahkan juga biar mereka memiliki antibodi dan bisa menghadapi semua virus yang ada saat ini. Pulihkan mereka ya Bapa, dan jamah mereka satu demi satu. Dan saat ini kami berdoa buat mereka yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah Kau panggil. Tuhan hiburkan hati anggota keluarga dan juga cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk peraturan daripada pemerintah ya Tuhan, yaitu dilakukannya PSBB. Biar setiap rakyat boleh mematuhi peraturan tersebut, dan juga mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan di tengah kondisi yang demikian, mereka tetap menjaga kesehatan dan sebagainya, bahkan juga mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang baik. Dan juga tidak lupa kami menyerahkan di dalam kondisi yang demikian, biar setiap anak-anak Tuhan tetap diterang dan garam dunia, bahkan juga memperhatikan orang-orang sekitar mereka yang sedang berseru dan memohon pertolongan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan hari ini akan dijalankan 3 kali, yaitu persembahan 1000, persembahan kas umum, demikian perpuluhan. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan lewat transfer dapat melihat nomor rekening yang sudah ada di warta multimedia masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian KPPK 232, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus, Tuhan.
Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Bait yang ketiga, ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku ku mau hidup lebih suci bagimu. Ku mau lebih mirip Yesus. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan dapat menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput sidang jemaat yang diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi, doa berkat, Amin Song. Akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Stephen Tan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari tenangkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pulang, kita membawa berkat-Nya. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, keselamatan dan penebusan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penyertaan, pembaharuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai, kita ambil waktu teduh di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap
bertahan, tetap punya iman dan semangat di dalam masa karantina di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan dengan harapan hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk sesama. Tuhan akan menolong saudara dalam setiap situasi kehidupan yang saudara hadapi. Kita tetap kuat, kita tetap jaga kesehatan dengan baik. Tuhan berkati kita. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membacakan beberapa warta. Yang pertama, pada tanggal 3 Mei minggu depan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu dihimbau kepada seluruh sidang jemaat GKK Palu dapat mengambil hosti yang akan disiapkan di gereja di tempat ini pada hari Jumat dari jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Untuk yang kedua, untuk laporan keuangan persembahan kas umum KPG, persembahan perpuluhan, persembahan 1.000 dapat ditransfer di nomor rekening yang sudah ada di warta multimedia masing-masing, dan bendahara gereja akan melaporkan setiap akhir bulan. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.